Tapi di tengah tidur, tiba-tiba aku tersentak. Bangun karena kakek tiba-tiba sudah berada di atasku. Tapi entah apa yang merasuki kakekku. Dia tiba-tiba membuka resleting celananya dan mengeluarkan. Dan kakek tiba-tiba menjawil padaku yang masih kecil waktu itu. Kakek kemudian menciumiku dan tangannya mulai menuju ke Sobat Jeritan Wanita, ketemu lagi sama aku Nida Sanghari di channel YouTube Jeritan Wanita. Wah, apa kabarnya nih teman-teman sobat Jeritan Wanita? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Akhirnya aku bikin video lagi nih teman-teman. Seperti biasa aku bakalan bacain cerita Jeritan Wanita, dimana kita bisa mendapatkan pelajaran, motivasi, inspirasi dari kisah kehidupan seseorang. Nah, jadi buat kalian semua jangan sampai skip video ini ya, nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe dong channel Jeritan Wanita, like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Oke, cerita kali ini datang dari salah seorang teman kita ya, sobat Jeritan Wanita, yang menurut aku ceritanya itu tragis, miris, sadis gitu ya, dan dia tuh ingin mendapatkan masukan dari kita semua. Jadi aku minta tolong banget sama teman-teman semua, setelah kalian menonton video ini, tolong komen di bawah ya, tapi no judge, oke? Nah teman-teman, akhir-akhir ini kita tuh sering banget denger berita yang menurut aku tuh sadis, miris, dan ngeri banget gitu, kelakuan manusia yang di luar nalar ya. Nah, yang aku maksud adalah kasus incest. Ya, kasus incest yang akhir-akhir itu marak banget terdengar. Mungkin sebenarnya berita ini tuh dari zaman-zaman dahulu tuh sebenarnya udah pernah ada gitu ya. Udah sering terjadi, tapi mungkin karena media sosial yang saat ini memang gencar banget, bisa kita dapatkan informasi dari mana aja gitu ya. Jadi kita mudah aja mendapatkan informasi. Nah, cerita kali ini itu sebenarnya mungkin bisa dikategorikan sebagai incest gitu ya, hubungan sedarah, tapi bukan dari orang tuanya, melainkan dari kakek kandungnya nih teman-teman. Wah, serem banget ya mau bacain ceritanya, tapi aku yakin banget dari cerita ini kita bisa ambil banyak banget pelajaran nih teman-teman, tentunya ilmu parenting. Oke, langsung aja kita bacain, ini dia cerita Jeritan Wanita. Oke teman-teman, aku langsung aja bacain. Jadi cerita kali ini itu datang dari teman kita yang kita sebut aja namanya Ratna. Tentu ini nama samaran ya teman-teman, bukan nama sebenarnya. Perkenalkan, nama aku Ratna. Dengan beredarnya banyak berita kasus tentang hubungan sedarah, aku jadi ingin ceritakan juga kisah hidupku yang mengalami hal serupa, tapi tidak sama. Aku bukan mengalami pelecehan dari orang tuaku, melainkan dari kakek kandungku. Serem ya. Sebenarnya ceritaku ini aku curahkan juga ingin mendapatkan pendapat motivasi dari teman-teman, karena saat ini aku sedang mengalami dilema berat dikarenakan datangnya pinangan dari seorang lelaki, tapi aku galau mau menerimanya, sedangkan diriku sudah nggak suci dan juga nggak tahu apakah bisa mencintai lelaki. Apakah separah itu teman-teman? Tapi kita lanjutin dulu ya. Ceritaku ini bermula dari umurku masih kecil, kira-kira berumur 5 tahun. Saat itu karena keterbatasan ekonomi, ayahku yang merantau ke Jakarta bekerja sebagai buruh bangunan tiba-tiba melayangkan gugatan kepada ibuku yang tinggal di kampung saat itu. Usut punya usut, ternyata ayahku sudah menikah lagi di sana. Sejak saat itu ibuku pun memutuskan untuk pergi ke luar negeri, alias menjadi TKW mungkin gitu ya teman-teman. Ya, demi menghidupiku dan juga kedua orang tuanya alias kakek dan nenekku. FYI, kami tinggal di kampung kecil salah satu pulau Jawa. Saat itu aku ingat banget menangis sejadi-jadinya supaya aku bisa ikut ibuku. Namun aku bisa apa? Ibuku bukan tak mau membawaku, melainkan tidak bisa. Sedih sekali waktu itu. Meskipun tinggal bersama nenek dan kakek tidaklah buruk, tapi rasanya tetap saja hampa tinggal tanpa kedua orang tua. Nenek dan kakekku sehari-harinya pergi ke sawah. Kegiatan lainnya selain mengurusi padi, kakekku seorang yang rajin pergi ke masjid dan lain sebagainya. Semuanya normal. Aku
Tidak ada hal yang menyenangkan selain main bersama teman-teman. Kadang ikut kakek nenekku ke sawah, sorenya ikut kakek ke musola untuk mengaji. Beberapa bulan berjalan, nenekku sakit. Waktu itu terkena stroke. Dia hanya bisa baring di kamar. Dan akulah yang selalunya membantu kakek mengurusi nenek, mengurusi rumah, masak, dan lain sebagainya. Semenjak itu, keseharianku adalah kakekku. Kakekku seorang yang penyayang. Dia suka sekali bercanda denganku. Kasih sayangnya terlihat seperti kakek pada umumnya. Dia suka mencium pipiku, memelukku, membantuku membuat mainan, dan lain sebagainya. Hingga suatu hari, kasih sayangnya berubah menjadi berlebihan. Waktu pagi itu, kami pulang dari sawah. Hari mendung dan gerimis yang lebat. Seperti biasa, pulang dari sawah, kami selalu ke dapur, berniat untuk memasak. Tapi karena bajuku basah, kakek menyuruhku mandi, biar gak pusing katanya. Kalau gak mau mandi, mengganti pakaian pun gak apa-apa katanya. Aku pun menurut sambil membawa handuk, bergegas masuk ke kamar mandi dan membuka baju. Memang kamar mandi kami tidak berpintu. Waktu itu pun kamar mandinya masih terpisah dari rumah. Tiba-tiba kakek masuk. Aku nggak kaget sih sebenarnya, karena seperti biasa kakek selalu membantu aku untuk menimba air dari sumur. Yang membuat aku kaget adalah saat aku mandi tanpa busana, kakek juga membuka pakaiannya dan berkata mau ikut mandi sekalian. Aku sih tertawa-tertawa aja waktu itu, dan kakek tiba-tiba menjawil padaku yang masih kecil waktu itu. Aku sih masih juga tertawa-tawa, tapi kakek kemudian menciumiku dan tangannya mulai menuju ke Aku kaget dan mengeluh. "Kek," kataku. Kakekku hanya menjawab, "Opo toh," sambil terus melakukan aksi bejatnya itu. Kejadian itu berakhir saat aku berhasil lepas dari pelukannya dan lari ke dalam rumah. Setelah itu kakek memanggilku lagi dan menyuruhku membantunya memasak dengan nada agak marah. Dia bilang, "Dang masak ret, kayak mbah utimu wis luwe," teriaknya. Artinya, cepat masak ret. Itu nenek udah lapar gitu ya. Aku pun menurut meskipun masih dengan kaku atas kejadian sebelumnya, tapi aku tetap menurut. Aku masih ingat kemaluanku terasa perih, tapi masih bisa aku tahan waktu itu. Aku takut, tapi kakek seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah kejadian itu, kakek sering melakukan hal yang sama. Entah itu sambil bercanda dan dengan berbagai macam caranya. Usiaku mulai beranjak dan harus memasuki sekolah dasar. Semenjak kejadian itu, aku tidak terlalu suka main bersama teman-temanku. Keseharianku selain sekolah adalah bermain bersama kakekku. Nenekku masih sakit, ayahku sama sekali nggak tahu kabarnya. Ibuku juga nggak tahu kabarnya karena jarang banget mengabari kami. Kakekku masih dengan perilakunya. Waktu aku kelas 4 SD, aku sempat memberontak, marah, menolak perlakuan kakekku. Karena aku merasa sakit, perih di kemaluanku. Aku risih, nggak suka, tapi kakek selalu mengancamku. Kalau aku melawan kakek dalam aksi bejatnya, kakek nggak mau sekolahin aku katanya. Kakek juga jadi menjauhi aku. Aku menangis sejadi-jadinya waktu itu, tapi nggak ada yang menolongku selain kakekku. Aku nggak berani bilang ke siapapun, aku cuma punya kakek. Aku nggak punya saudara, ibuku adalah anak satu-satunya dari kakek nenekku. Sampailah suatu hari aku sedang menyuapi nenek. Tiba-tiba kakek menghampiriku dan menyeretku. Aku menolak, menangis. Tapi entah apa yang merasuki kakekku. Dia tiba-tiba membuka resleting celananya dan mengeluarkan dan memaksa mulutku untuk... Udah deh, gak usah dilanjutin ya. Serem banget, sumpah. Sedetail itu dia ceritanya, teman-teman. Udah kalian ngerti lah ya maksudnya kemana. Iya, itu di depan nenek, di kamar nenek. Aku gak bisa apa-apa selain menuruti kakek dan menangis tentunya. Begitu juga nenek, dia menangis dan berteriak.
Tapi nggak bisa berbuat apa-apa juga, badannya hanya bisa terbaring di atas kasurnya. Aku menangis sampai muntah-muntah. Setelah kakek puas, dia pergi. Aku masih ingat, aku langsung peluk nenek dan bilang kakek jahat. Kakek pun pergi begitu aja tanpa peduli tangisan kami. Wah, becet banget sih, sumpah ya. Waktu berlalu sampailah aku kelas 6 SD. Aku udah terbiasa dengan kelakuan bejat kakekku. Tunggu, berarti selama bertahun-tahun kakeknya melakukan ini? Lanjutin gak nih ya? Tapi selama bertahun-tahun kakek gak pernah sampai memperkosaku. Di kelas 6 SD inilah kakek akhirnya memperkosaku. Oke, jadi selama bertahun-tahun dia cuman ngelakuin untuk memuaskan nafsunya dengan cara gak memperkosa gitu ya. Tapi di kelas 6 SD dia diperkosa sama kakeknya, teman-teman. Wah, gila sih. Ya, dia melakukannya ketika aku sedang tidur. FYI, aku memang tidur dengan kakekku. Nggak ada kamar lain di rumah ini, hanya ada 2 kamar saja. Dan semenjak nenek sakit, kakek nggak pernah tidur sama nenek. Aku nggak tahu apa alasannya. Kakek masih mengajariku mengaji, membantuku mengerjakan PR. Jadi, itu juga alasan kakek lebih sering tidur di kamar bersama aku. Mungkin maksudnya setelah belajar, mengerjakan PR, jadi ya udah langsung baring-baring dan tidur gitu kali ya. Malam itu seperti biasa juga, setelah mengerjakan PR kami bersiap untuk tidur. Dan biasanya sebelum tidur kakek pasti melakukan aksi bejatnya. Tapi malam itu tidak. Aku merasa tenang dan akhirnya tidur. Tapi di tengah tidur, tiba-tiba aku tersentak. Bangun karena kakek tiba-tiba sudah berada di atasku. Aku memberontak menangis tapi kakek mengancamku sambil menutup mulutku. Dia melepas semua bajuku dan ya, dia memperkosaku. Malam itu aku gak bisa tidur. Aku ke ruang tamu, menangis, sedih, rindu ibu, meratapi nasibku dan akhirnya tertidur di sana. Esoknya aku pun demam, sampai aku gak bisa masuk sekolah. Aku minta kakek buat telepon ibu, tapi kakek bilang gak punya pulsa. Ibu memang jarang telepon. Zaman dulu HP kakek juga susah sinyal. Waktu terus berjalan, aku udah biasa melayani kakek. Tapi waktu kelas 2 SMP, aku pun mulai puber. Aku mulai menyukai lawan jenis. Tapi aku gak berani bilang. Tapi singkat cerita, dia, si lelaki A, menyadari aku yang suka curi-curi pandang dan dia mulai mendekati aku. Laki-laki A yang aku sukai ini orang yang banyak disukai perempuan dan juga berkumpul dengan teman-teman yang gaul. Maksudnya tidak seperti aku yang pendiam dan sering memilih menyendiri. Waktu itu dia tiba-tiba mendekati aku dan tentulah aku baper kalau bahasa sekarang. Sampailah suatu saat pulang sekolah, dia mengajakku main katanya. Dan aku merasa dengan dia itu aku ini bisa jadi diri sendiri, bisa tertawa dengan terbahak-bahak, bisa banyak cerita gitulah ya. Hari-hari makin dekat dan ya terjadilah kami melakukan hubungan badan. Aku tahu itu salah, tapi apa yang rugi? Toh aku udah biasa melakukan itu. Tapi ternyata setelah beberapa hari setelah kami melakukan itu, tiba-tiba di sekolah teman-teman memandangku seperti jijik. Aku heran sampai akhirnya ada teman sekelas yang memanggilku, "Woi, Ratna lo." Aku kaget bukan main. Aku ingin mencari lelaki A, minta penjelasannya. Tapi aku lihat dia nggak ada di kelasnya. Karena sudah heboh satu sekolah sampai akhirnya aku dipanggil guru wali kelas. Guruku bertanya, apa benar aku melakukan hubungan badan dengan lelaki A itu? Aku nggak bisa jawab, cuma bisa nangis. Dan yang membuat aku menangis sejadi-jadinya adalah wali kelasku bertanya dengan siapa lagi aku melakukannya selain dengan lelaki A itu. Wali kelasku bertanya sambil memarahiku dan menceramahiku dan aku cuma bisa menangis tanpa menjawab. Aku gak nyangka lelaki yang aku anggap baik rupanya bisa sampai begini padaku. Aku gak tahu pasti gimana kabar ini bisa tersebar, tapi aku yakin ini ulah lelaki A. Pasalnya kenapa bisa teman sekelasku memanggilku lo? Dan kenapa bisa wali kelasku sampai bertanya dengan siapa aku melakukannya sebelumnya?
Semenjak hari itu aku merasa malu keluar rumah. Kakekku memarahiku habis-habisan sejadi-jadinya karena dia dipanggil ke sekolah dan ternyata aku dikeluarkan dari sekolah. Aku hancur bersama makian dan tamparan kakekku. Aku gak habis pikir, entah gimana ceritanya semua orang jadi jijik kepadaku. Tidak hanya di sekolah, di kampung pun semua tahu tentang aku yang udah gak perawan ini di usia dini dan dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan melakukan zina. Aku gak berani keluar rumah, bahkan kalau terpaksa ke warung aku berusaha melihat keadaan yang tidak ramai. Rasanya hina dilihat orang-orang. Aku tahu aku salah, aku pantas dihukum atas perbuatanku. Tapi kakekku, dia bisa-bisanya meluapkan marahnya padaku, padahal dialah yang menjadikanku begini. Aku ingin pergi dari kampung, tapi aku gak tahu harus kemana. Aku hanya bisa bertahan di rumah yang juga neraka bagiku. Gimana tidak, kakekku masih juga melakukan aksi bejatnya, apalagi dengan ancamannya yang baru akan memberitahu ibuku kalau aku tidak mau menuruti kemauannya setelah kejadian itu. Makin parah ya. Keseharianku hanya mengurusi nenekku dan melayani kakekku. Setahun berlalu, cobaan kembali datang padaku dengan meninggalnya nenekku. Aku sedih, tapi anehnya merasa hilang juga bebanku. Waktu itu aku sudah berniat kabur dari rumah itu. Aku merasa udah cukup dewasa. Waktu itu aku ingin pergi dan mencari jalan hidupku sendiri. Aku gak mau terus-terusan jadi pelayan kakekku, sedangkan nenekku sudah meninggal. Tapi tiba-tiba sebelum aku kabur, ibuku datang. Pulang ke kampung seminggu setelah nenek berpulang. Aku senang bisa bertemu ibuku lagi, tapi kedatangan ibu yang membuat aku bahagia itu hanya sesaat. Pasalnya, ibuku mendengar semuanya. Ibuku tahu aku putus sekolah dan juga mendengar penyebabnya, bahwa aku ketahuan melakukan hubungan badan. Ibuku dengar dari orang-orang di kampung. Ibuku mengamuk dan kecewa. Dia bilang dia susah payah bekerja dengan menghidupiku dan membiayaiku sekolah, tapi aku malah buat malu dia. Entah setan mana yang merasuki aku melawan ibu dan mengatakan, "Bu, yang aku butuhin bukan cuma uang, tapi juga kasih sayang ibu. Bertahun-tahun ibu tinggalin aku tanpa tahu apa yang aku alamin selama ini, Bu. Aku memang salah berbuat zina, tapi ibu tahu nggak siapa yang buat aku berani lakuin ini?" Kata-kataku terbatas saat kakekku melototi aku, sedang ibuku terus marah dan meneriaki aku. "Sopo sing ngajari kowe, ha? Aku sing arep mbok salahke." Artinya, siapa yang ngajarin kamu? Aku, ibunya maksudnya ya. Aku yang mau kamu salahkan gitu maksud ibunya. "Enggak, Bu, tapi mbah sing wis ngerusak aku kecilik, Bu." "Bukan, Bu, tapi kakek yang udah ngerusak aku dari kecil, Bu. Perawanku yo mbah sing jipok, Bu." Maksudnya perawanku ini, Bu, ya kakek yang ngambilnya gitu. Ibuku langsung terdiam dan kaget dan melihat ke arah kakek. Dan kalian tahu kakekku bereaksi seperti apa? "Dasar cucu kurang ajar, digedek ke palah nyalah ke mbahmu iki piye?" Kata kakeknya, "Dasar cucu kurang ajar, dibesarkan malah menyalahkan kakekmu ini," katanya. "Ini gimana?" kata kakeknya ya. "Ya, kakekku gak mengakuinya dan malah memukulku." Aku menangis dan bilang ke ibu, "Bu, ibu gak akan percaya, iya kan? Tapi itu kenyataannya, Bu. Aku iki wis rusak kecili, wis dirusak mbah Uti yo ngerti." Artinya, ya ibu gak akan percaya kan apa yang aku bilang, tapi itu kenyataannya, Bu. Aku ini udah rusak dari kecil, udah dirusak sama kakek yang nenek pun tahu itu. Kemudian dia bilang lagi, "Aku ki, Bu, cuma nang omah. Karo sopo aku ki iso ora perawan, Bu? Wong lanang nang omah iki cuma mbah." Katanya, "Aku ini cuma di rumah, Bu. Gak pernah pergi kemana-mana. Dan sama siapa aku bisa gak perawan, Bu? Sedangkan yang laki-laki di rumah ini cuma kakek." Dan ibuku tertunduk
dan mungkin gak percaya, mencoba mencerna, kemudian mengamuk sejadi-jadinya ke kakekku. Aku cuma bisa menangis sejadi-jadinya juga. Aku merasa sakit mengecewakan ibuku yang udah kerja mati-matian demi aku. Tapi aku juga merasa lega. Aku juga bisa mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan semuanya. Semenjak hari itu aku gak pernah lihat kakek. Ibu bawa aku keluar rumah menuju sebuah kota masih di Pulau Jawa. Aku dititipkan ke orang tua teman ibuku. Aku awalnya gak mau, tapi ibu bilang ibu cuma bisa nyaman kalau aku bisa nurutin kemauan ibu kali ini. Ibu harus pergi lagi ke luar negeri karena ya dia pulang saat itu hanya cuti karena nenek meninggal. Aku sedih lihat ibu. Berpuluh-puluh tahun dia baru bisa pulang. Sekalinya pulang dia kehilangan nenek. Dia juga mendapat kabar yang menyedihkan dari aku. Di kota ini aku tinggal dengan seorang nenek yang berjualan pecel dan cendol dan juga seorang wanita yang kurang lebih umurnya sebaya denganku. Mereka adalah keluarga teman ibuku yang juga bekerja di luar negeri. Mulai saat itu hidupku berubah. Aku senang membantu berjualan di sana. Dan aku senang karena punya keluarga baru, punya teman baru. Yang paling penting aku gak serumah lagi dengan laki-laki. Sampai 2 tahun juga aku tinggal di sana. Teman sekaligus keluarga baruku itu bernama Risma. Nama samaran ya teman-teman, bukan nama sebenarnya. Dia juga sama sepertiku, ditinggal ibunya ke luar negeri, sedangkan ayahnya sudah meninggal. Tapi tentu kehidupannya lebih baik dariku. Neneknya Risma sangat baik kepada kami, perhatian dan pengertian. Risma juga baik, dia berbagi semua hal denganku, berbagi barang, berbagi kamar, berbagi pengalaman. Risma juga pandai di sekolahnya, aku iri padanya, tapi aku sayang banget sama dia. Sampai gak terasa, rasa sayang ini rupanya mulai salah. Aku merasa mulai ingin memiliki Risma. Aku suka perhatiannya, kasih sayangnya. Waktu itu Risma bilang kalau dia didekati seseorang lelaki di sekolahnya. Dan entah gimana, aku gak suka. Aku cemburu. Gak salah. Dan Risma menyadari sifat anehku. Aku yang terbiasa hidup dengan kebijakan kakekku, meski terpaksa waktu itu memang, anehnya rupanya kadang hawa nafsu itu pun muncul. Melihat Risma dengan wajah ayunya, aku merasa ingin memilikinya. Jadi malam itu, aku cium bibirnya. Awalnya Risma kaget, tapi rupanya rasa haus kasih sayang antara kami sama dan ya bertaut. Semenjak malam itu rasa yang kami miliki makin berkembang, kami mulai salah jalan tapi senang menjalaninya dan terus berjalan hingga setahun kira-kira dan sampai kemudian akhirnya nenek Risma tanpa sengaja memergoki kami sedang dan dia sangat marah dan sangat kecewa. Aku pun diusir dari rumahnya. Merantaulah aku ke Jakarta tanpa saudara, hidup sebatang kara. Aku mulai mencari pekerjaan yang bisa mengalihkan pikiranku. Karena jujur aku masih sering dibayangi wajah Risma. Tapi aku tahu itu memang salah. Kasihan Risma kalau aku terus ada di belenggunya. Sekarang aku hidup dengan diriku. Keseharianku kerja dan kerja. Ibuku semenjak tahu aku diusir dari rumah keluarga temannya sudah enggak pernah menghubungi aku lagi. Tentunya aku sudah enggak punya pemasukan dan harus bekerja dan bekerja. Terakhir dia memarahi aku melalui telepon seluler waktu itu dan mengungkapkan kekecewaannya. Ya mungkin dia benci padaku. Aku juga enggak bisa memaksa dengan alasan apapun. Aku memang salah dan ya keadaanku memang sudah hancur sudah dari kecil. Sekarang ada pula lelaki teman kerja yang menyatakan menyukai aku dan ingin melamarku. Usiaku sekarang sudah 25 tahun, tapi aku belum pernah mencintai laki-laki manapun lagi. Di hatiku masih ada Risma yang sekarang sudah menjadi istri orang. Aku tahu itu yang terbaik buat dia. Tapi aku, apakah bisa mencintai lelaki? Aku merasa semua lelaki di dunia ini brengsek, apalagi menikah. Rasanya gak mungkin buat aku yang udah gak suci, banyak dosa, masa laluku pun kelam. Apa ada lelaki yang mau menerimaku? Dan sekali lagi, apa bisa aku mencintai lelaki lagi?
Sekian cerita kehidupanku, dan aku tahu mungkin akan ada banyak orang yang menghujatku. Tapi kembali lagi, kalian tidak akan pernah bisa merasakan sebelum mengalaminya sendiri. Tapi aku tetap berdoa, semoga di luar sana tidak ada kisah sepertiku. Cukuplah aku yang dihancurkan oleh kakekku sendiri. Ambil pelajaran dari kisahku bahwa kasih sayang dari orang tua itu penting dan tidak bisa tergantikan. By Ratna. Oke, gimana teman-teman? Aku masih speechless bacanya ya teman-teman. Walaupun aku sebenarnya udah baca, dan aku bacain lagi tuh masih yang kayak hah gitu, banyak hah gitu kan. Dan mungkin kita bahas ya yang dari awal gitu, yang memang kelakuan kakeknya tuh bejat banget sih, nggak bisa dimaafin sih menurut aku. Yang kayak gimana sih, ini cucunya sendiri gitu loh, cucu kandungnya. Tapi ya memang ya teman-teman, kita tahu sendiri ya, akhir-akhir ini pun juga banyak kan kasus kakek-kakek yang memperkosa anak-anak kecil gitu kan. Tapi ini cucunya sendiri yang umurnya masih kecil, dari 5 tahun, bayangin nih, sampai kelas 6 SD itu berapa kira-kira umurnya ya, sampai dia tumbuh dewasa, sampai dia puberitas, dan bisa-bisanya dia memarahi cucunya ketika melakukan kesalahan yang sebenarnya dia ajarkan dari kecil gitu. Sebenarnya aku nggak membenarkan kelakuannya Ratna gitu ya, atau perlakuan zinanya si Ratna gitu ya. Tapi menurut aku kalau kita ambil dari sudut pandangnya dia gitu, ya toh aku udah biasa ngelakuinnya katanya gitu kan, bersama kakeknya itu tadi gitu, nggak ada yang rugi. Tapi ya mungkin itu suatu teguran dari Allah gitu ya, dari Tuhannya gitu ya, bahwasanya dia nggak boleh ngelakuin hal yang salah menjadi lebih salah gitu loh. Kelakuan bejat kakeknya jangan diterusin ke bersama laki-laki yang lain juga gitu. Dan Ratna akhirnya trust issue, hilang kepercayaannya kepada laki-laki. Dia merasa bahwa laki-laki itu emang semuanya kurang ajar, brengsek, karena dia ya yang menemui laki-laki satu, ayahnya, yang akhirnya pergi meninggalkan dia dari kecil, dan akhirnya menikah lagi saat merantau, meninggalkan ibunya dan gitu kan, dan ibunya harus merantau gitu untuk menghidupi dia dan keluarganya gitu. Kemudian kakeknya yang dia kira punya kasih sayang menggantikan ayahnya gitu kan, tapi nyatanya apa? Malah merusak dia dengan cara yang bejat banget sih menurut aku ya. Dia nggak ceritain semuanya, tapi aku tahu poin-poinnya aja pun itu udah, mentalnya juga pasti udah rusak sih ya teman-teman. Kemudian dia ketemu lagi nih sama laki-laki di saat dia puber gitu kan, yang mungkin dia merasa nyaman, dia bisa tertawa terbahak-bahak setelah kehilangan kesehariannya yang seharusnya bisa main sama teman-teman. Tapi karena kakeknya yang seperti itu, dia jadi mungkin ya menjauh, menarik diri dari sosial gitu kan, yang akhirnya dia bisa nyaman dengan satu laki-laki, tapi nyatanya merusak kepercayaannya gitu ya, yang tiba-tiba seluruh sekolah tahu kelakuannya. Itu luar biasa sih, mentalnya pasti hancur ya teman-teman. Dia pasti nggak bisa percaya sama siapapun sih. Kemudian dia harus menghancurkan perasaan ibunya, membuat kecewa ibunya yang satu-satunya orang yang mungkin bisa dia percaya gitu kan, dengan berita-berita di kampungnya, di sekolahnya, yang dia harus putus sekolah, dia mungkin digunjing sama orang sekampung, satu sekolah. Itu gak enak banget loh teman-teman. Itu luar biasa ya perjalanan hidupnya gitu. Tapi ketika dia bertemu dengan lingkungan yang benar gitu ya, bertemu dengan lingkungan yang baik gitu kan, akhirnya perasaan yang mungkin terbiasa dari kecil gitu ya, akhirnya dia pun melakukan kesalahan gitu. Aku nggak bisa membenarkan, aku nggak bisa memberikan panggung kepada Mbak Ratna dan Risma gitu ya, yang jelas-jelas itu salah gitu ya. Tapi mungkin yang dia bilang itu benar, kita nggak bisa menjudge dia gitu ya, karena ya dia yang ngalaminnya gitu. Ya kita doain aja semoga Mbak Ratna bisa segera mendapatkan jalan yang lebih benar lagi gitu ya, mendapatkan jalannya yang lebih baik lagi gitu. Ada seorang lelaki yang
berniat menyukainya, mau melamarnya, mungkin aja itu adalah seseorang yang dikirim oleh Allah, yang seseorang yang dikirim oleh Tuhan untuk menjaga Mbak Ratna, untuk menjadikan Mbak Ratna menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang jalannya tuh lebih lurus gitu ya, menjadi jalannya membawa ke arah jalan yang benar gitu. Ya mungkin itu bisa difikirkan sih ya Mbak Ratna, ya mungkin dekat dulu dengan cara yang benar. Tentunya harus terbuka sih ya menurut aku, daripada nantinya akan malah salah gitu. Semoga yang melamar Mbak Ratna ini adalah orang yang tulus tentunya, yang bisa menerima Mbak Ratna apa adanya, bisa menuntun ke jalan yang lebih baik gitu ya. Nah teman-teman nih ya, coba deh kalian juga kasih pendapatnya di kolom komentar, tapi ya teman-teman jangan judge dia, karena kasihan dia mentalnya udah nggak baik-baik aja. Jangan ditambah dengan dia dengan cacian-cacian atau makian di kolom komentar, karena menurut aku dengan dia bercerita seperti ini pun sudah bagus gitu ya. Dia mau bercerita pengalamannya, itu nggak mudah loh teman-teman, menceritakan kisah kehidupannya gitu. Kita apresiasi juga ya dengan komentar-komentar yang bisa menyemangati dia dalam menjalani hidup ini tentunya ya teman-teman. Dan mungkin ya menurut aku di luar sana tuh sebenarnya banyak banget kisah-kisah yang tragis miris seperti ini gitu ya teman-teman. Tapi ya semoga bisa semuanya mendapatkan jalan keluarnya gitu ya. Aduh, miris banget sih hubungan incest yang jelas-jelas salah. Kalau itu terus dilakukan dan menghasilkan anak gitu, pasti anaknya juga kan nanti kasihan gitu ya kehidupannya. Dan kalian tahu kan kasus yang di Jawa Tengah Banyumas itu yang tapi alasannya itu untuk pesugihan. Tapi coba deh kalian bayangin gimana mental health-nya si perempuannya, si anaknya. Aduh, manusia-manusia kayak gini tuh bagusnya diapain ya teman-teman. Semoga cepat sadar deh ya. Semoga cepat terungkap dan bisa mendapatkan jalan keluarnya sih menurut aku ya. Dan buat kalian di luar sana yang mungkin mendapatkan pelecehan atau hal yang sama dari orang yang terdekat, dari orang-orang di sekitar kalian harus bertindak dengan cepat sih ya. Kalian harus cepat-cepat cari jalan keluar, entah itu cerita dengan orang terdekat kalian. Gak perlu malu karena itu bukan salah kalian gitu. Mungkin kalian bisa mencari lingkungan baru. Jangan berada di sekitar manusia itu lagi teman-teman, karena itu nggak aman, karena itu berbahaya, karena itu bisa menghancurkan kalian gitu ya. Masa depan kalian tuh masih cerah, masih panjang gitu. Kita harus bisa mencari jalan kehidupan kita, dan jangan lupa perkuat ibadahnya. Oke teman-teman, kita ambil pelajaran parentingnya juga dari kisah Mbak Ratna ini gitu ya. Sebagai orang tua tentunya, atau calon orang tua nantinya gitu ya, kita harus memikirkan benar-benar anak ini kita harus didik seperti apa, harus di lingkungan seperti apa. Kasih sayang kita itu sangat penting sebagai orang tua tentunya ya teman-teman. Jangan sampai kita membiarkan dia berada di lingkungan yang salah. Senantiasa berhati-hati walaupun mungkin lingkungannya adalah keluarga kita sendiri, karena kita nggak pernah tahu manusia itu seperti apa aslinya teman-teman ya. Jadi ya pesan aku, sebagai orang tua, kalian harus benar-benar menjaga dan jangan sampai ada kasus-kasus incest di sekitar kalian. Itu bahaya banget ya kan teman-teman. Itu tanda-tanda akhir zaman loh. Ya, semoga ya kita bisa mengambil pelajarannya ya dari kisah Mbak Ratna ini. Makasih juga ya buat Mbak Ratna. Oke teman-teman, itu dia cerita jeritan wanita kita kali ini. Semoga bisa kita ambil pelajarannya. Berulang-ulang aku bilang semoga kita bisa ambil pelajarannya. Karena apa? Tujuan konten aku ini adalah untuk men-share kisah-kisah kehidupan kita, sahabat-sahabat kita, supaya kita bisa saling mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman orang-orang gitu ya, yang mungkin emang kita nggak kenal, tapi dari pengalamannya kita bisa mendapatkan manfaatnya gitu ya teman-teman. Dan buat kalian yang mau mengirimkan ceritanya, boleh banget
ya. Langsung aja kirim ke email ini atau langsung aja kunjungin website kita www.jeritanwanita.com ya. Kalian bisa langsung isi formulirnya di sana. Dan jangan lupa juga buat follow media sosial Jeritan Wanita, support aku supaya channel ini berkembang gitu ya. Dan tentunya dong jangan lupa ya subscribe channel Jeritan Wanita teman-teman. Aku butuh banget support dari kalian supaya aku lebih semangat nih bikin kontennya. Karena aku nih pemalas teman-teman. Jangan lupa juga like, comment, subscribe. Jangan lupa juga buat bagikan video ini ke media sosial kalian supaya semua orang mendapatkan manfaat yang sama dengan kita nih teman-teman ya. Oke, itu aja video kali ini. Aku sudah masih speechless ya. Tapi yaudahlah ya, kita ambil pelajarannya. Oke, thank you for watching. See you to the next video.